Teman-teman coba deh jawab jujur ya. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa minder gara-gara kelemahan yang teman-teman punya? Seperti malu, tidak bisa ngomong di depan orang banyak, atau pelupa sehingga sering salah langkah. Nah, saya yakin teman-teman itu pernah merasakan seperti itu. Dan seringkali kelemahan itu sering bikin kita itu jadi merasa tidak cukup. Padahal bisa jadi kelemahan teman-teman itu justru pintu buat untuk menemukan kekuatan. Ibaratnya kelemahan itu seperti jerawat waktu remaja. Nyebelin? Iya. Ngerusak pede? Banget. Tapi gara-gara jerawat itu banyak orang yang akhirnya belajar skincare, belajar menjaga kebersihan muka, belajar makan sehat, sampai jadi beauty vlogger, dan malah sukses. Jadi sebenarnya kelemahan itu bisa jadi modal usaha kalau kita bisa memanfaatkannya atau melihat dari sisi yang berbeda. Kelemahan seringkali muncul karena ada pembanding yang lebih baik. Semakin banyak perbandingan, semakin tampak pula kelemahan itu. Apalagi di era sosial media, makin banyak pembanding yang berseliweran di depan mata kita. Lihat Instagram, orang lain kelihatan sukses, cakep, punya banyak skill. Kita masih berkutat sama kelemahan kita sendiri. Begitu juga kalau kita nongkrong, ada yang pinter ngomong, ada yang jago main gitar, main musik, dan ada yang hafal semua quote bijak. Kita hanya bisa duduk sambil jadi pendengar yang baik. Dan sering banget kita itu merasa, aku kok lemah banget sih dibanding dia. Tapi pernah nggak kepikiran, mungkin justru kelemahan itu yang bikin kita itu unik. Seperti puzzle, kalau semua potongannya sama, puzzle itu tidak bakalan nyambung. Kelemahan kita itu potongan yang bikin hidup jadi lebih nyambung dan kadang justru jadi kekuatan yang orang lain tidak punya. Kelemahan jika dikelola dengan bijak bisa jadi sumber kekuatan yang powerful. Ada beberapa strategi agar kita bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Namun seringkali sebelum jadi kekuatan, kelemahan itu justru menjadi hambatan untuk maju. Karena dari kelemahan itu biasanya memunculkan perasaan minder dan perasaan insecure. Kelemahan seringkali dianggap kekurangan. Memang sih beda tipis. Sejak kecil kita ditunjukkan contoh-contoh orang yang sukses dengan kekuatan yang dipunyai. Dan jarang sekali kita dijelaskan tentang kelemahan dan cara mengatasi kelemahan. Yang ada kita itu terus dituntut untuk mempunyai kekuatan yang diharapkan bisa membawa kesuksesan. Lebih parahnya lagi, budaya membandingkan yang semakin membuat orang mempunyai kelemahan menjadi lebih minder dan lebih tidak percaya diri, sehingga menutup potensi yang ada di dalam dirinya. Padahal justru kelemahan itu bisa jadi sumber keaslian kita. Orang yang berani menunjukkan kelemahan malah akan tampak lebih manusiawi dan bikin orang itu lebih nyaman. Karena sejatinya manusia itu punya kelemahan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya yakin teman-teman di sini juga punya kelemahan. Tulis dong di kolom komentar kelemahan teman-teman. Siapa tahu ada sobat ngopi yang lain punya pengalaman yang sama dan bisa mengatasi atau membuat kelemahan itu lebih menjadi kekuatan. Disadari atau tidak, budaya memandang negatif kelemahan itu menimbulkan efek yang berbahaya bagi masa depan selanjutnya. Seringkali kelemahan justru dijadikan label di kehidupan sehari-hari. Aku ini pendiam dan tidak bisa bicara di depan umum. Aku bodoh, aku pelupa. Ketika kelemahan sudah menjadi label diri, maka akan menjadi pemakluman ketika kita tidak berhasil dalam suatu bidang atau suatu hal. Nah, jika label itu dibiarkan menempel, akan semakin menutup potensi yang ada dalam diri. Sobat Ngopi, kelemahan ketika dikelola dengan baik
bisa jadi sumber kekuatan yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Menurut penelitian, orang-orang yang sadar dengan kelemahan mereka dan mau belajar memanfaatkannya justru punya 33% peluang lebih besar untuk berkembang di karir. Kenapa bisa begitu? Karena kelemahan itu seringkali bikin kita itu lebih kreatif cari jalan lain. Contoh sederhana, orang yang pelupa bisa jadi lebih rajin bikin catatan, reminder, bisa pakai aplikasi atau buku. Hasilnya mereka malah lebih terorganisir daripada orang yang merasa ingatannya kuat. Atau bisa jadi memunculkan peluang lain lewat kebiasaan membuat catatan. Bisa jadi penulis atau konten kreator. Contoh lain, orang pemalu. Biasanya orang pemalu itu lebih banyak mengobservasi. Mereka lebih peka, bisa mengerti perasaan orang lain, dan itu adalah skill yang penting dalam hubungan sosial. Nah, itu adalah kelebihan orang yang pemalu. Kemampuan seseorang mengelola kelemahan yang dimilikinya itu merupakan dasar penting untuk sukses. Mengelola di sini bukan berarti memelihara ya, tapi lebih ke arah bagaimana sih kelemahan itu bisa menjadi kekuatan atau memunculkan kekuatan baru di dalam dirinya. Nah, bagaimana sih cara mengelola kelemahan? Sadari kelemahan. Menyadari kelemahan adalah mengenal dan mengakui bahwa kelemahan itu ada. Apapun kelemahan itu, terimalah, jangan menolak. Kesadaran akan kelemahan itu merupakan langkah awal untuk menjadikan kelemahan itu menjadi dasar untuk melangkah ke depan. Dengan kesadaran itu, kita bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Apakah dengan merubah kelemahan itu atau dengan memanfaatkan kelemahan itu. Merubah kelemahan. Pilihan mengubah atau memperbaiki kelemahan bisa dilakukan jika kelemahan itu sesuatu yang bisa dan harus diperbaiki. Contoh, kurang keterampilan tertentu dalam hal public speaking, menyanyi, atau kelemahan lain. Nah, untuk merubah atau memperbaiki kelemahan itu, maka harus belajar dan terus berusaha. Memang merubah kelemahan itu tidak mudah, namun tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Jika terus berusaha dan berlatih, lama-lama menjadi bisa. Ketika sudah mentok dan sudah bekerja keras tapi tetap saja masih gagal, maka perlu dipertimbangkan untuk menggunakan metode lain, yaitu memanfaatkan kelemahan. Memanfaatkan kelemahan. Tidak semua kelemahan itu harus diubah. Beberapa kelemahan dapat dimanfaatkan dan bahkan bisa menjadi aset. Strategi ini efektif untuk kelemahan yang merupakan bagian dari diri kita yang sulit untuk dirubah, atau bahkan itu merupakan keunikan dari diri kita. Daripada melihat kelemahan sebagai halangan, coba cari sudut pandang lain. Bisa dengan menjadikan kelemahan itu sebagai ciri khas yang bisa membawa keuntungan bagi diri kita. Misalnya, jika teman-teman itu seseorang yang sangat detail dan cenderung perfeksionis, yang bisa dianggap sebagai kelemahan karena membuat pekerjaannya itu lebih lambat. Teman-teman bisa memanfaatkan kelemahan ini untuk peran yang menuntut ketelitian yang lebih tinggi, seperti editor, akuntan, atau peneliti. Cara lain dari memanfaatkan kelemahan adalah dengan menggabungkan kelemahan dengan kekuatan yang teman-teman miliki untuk menutupi atau mengurangi kelemahan itu. Perlu diingat bahwa di setiap kelemahan pasti ada kekuatan. Contoh sederhana, orang yang pemalu, mungkin dia tidak terlalu nyaman tampil di depan banyak orang. Tapi justru karena itu dia biasanya punya kekuatan dalam hal observasi. Dia lebih peka dalam melihat detail, lebih cepat menangkap perubahan suasana, bahkan seringkali bisa membaca karakter orang lain tanpa banyak bicara. Atau misalnya orang yang dianggap terlalu overthinking. Kelihatannya kan bikin capek, tapi di sisi lain mereka itu biasanya punya kemampuan analisis yang tajam. Mereka bisa memikirkan skenario dari berbagai sudut pandang, sehingga sering jadi orang yang paling siap ketika hal-hal yang tak terduga itu terjadi. Bahkan sifat keras kepala pun yang sering dianggap kelemahan
kalau diarahkan dengan benar, bisa jadi kekuatan berupa keteguhan. Orang yang keras kepala biasanya susah goyah, tidak gampang menyerah, dan konsisten memperjuangkan apa yang mereka yakini. Mengelola kelemahan selain dari diri sendiri juga bisa dengan berkolaborasi dengan orang lain. Strategi ini sangat cocok jika dilakukan dalam sebuah tim. Jika teman-teman kesulitan dalam hal pemasaran, bekerja samalah dengan seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Sinergi ini akan membuat tim ini menjadi lebih kuat. Mengelola kelemahan bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi pribadi yang efektif. Dengan kesadaran, perbaikan, dan kolaborasi, teman-teman itu bisa memilih apakah kelemahan itu akan dirubah atau justru dijadikan pondasi untuk melangkah lebih jauh. Sobat Ngopi, kelemahan itu bukan kutukan. Kelemahan itu bisa dikelola. Mengelola kelemahan bukanlah tentang menghilangkannya dari diri kita, melainkan membuat proses yang lebih dalam, yaitu menyadari dan menerima diri secara utuh, serta berusaha memperbaiki atau memanfaatkannya. Kelemahan bukan lagi dilihat sebagai cacat atau kekurangan, melainkan sebagai bagian dari cerita pribadi kita. Mereka adalah bukti bahwa kita adalah manusia yang sedang dalam perjalanan untuk terus belajar dan bertumbuh. Dengan menyadari dan mengelolanya, kita tidak hanya menjadi baik, tetapi juga menjadi lebih otentik. Proses ini akan membuat kita menemukan kekuatan sejati yang lahir bukan dari tidak adanya kelemahan, melainkan dari keberanian kita untuk menghadapinya. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap menjadi manusia yang sadar akan kelemahan dan mau memperbaiki atau memanfaatkan kelemahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.